Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Safa. Kita lagi nggak di IKN ya teman-teman, kita lagi di perjalanan menuju Surabaya. Dan saya berada di KM Dharma Ferry 5. Nah, pada video kali ini saya akan mereview bagaimana perjalanan dari Balikpapan ke Surabaya menggunakan kapal motor Dharma Ferry 5 teman-teman. Oke teman-teman, sebelum menyaksikan videonya jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe teman-teman, dan nyalakan loncengnya biar dapat update menyeluruh tentang channel saya. Oke teman-teman, langsung saja selamat menyaksikan. Kita mulai dari perjalanan ke Pelabuhan Semayang teman-teman ya. Ini kita sudah di Balikpapan. Seperti biasa ya, kalau kita ke Balikpapan kita menaiki travel atau bus angkutan umum dari IKN. Ini sudah di Pelabuhan Semayang ya, Balikpapan. Dan ini fun fact teman-teman, ini jam tibanya hampir jam 12 nih. Jadi kapalnya itu sebenarnya dia berlabuh atau berangkat itu di jadwal pukul 6 pagi, tapi berdasarkan pengalaman dan yang saya cari di YouTube dan di tempat-tempat lainnya ya, itu ternyata check-innya sudah buka, dan betul check-innya buka jam 1 teman-teman, jam 12 malam deh, jam 12 malam, jam 1 kita sudah bisa masuk nih ya di ruang tunggunya. Ini sudah perjalanan masuk di ruang tunggu teman-teman ya. Tadi kita sudah cetak boarding pass ya. Nanti sebelum masuk di sini kita diarahkan untuk cetak boarding pass ya. Sudah pakai elektronik teman-teman ya. Jadi tiket yang sudah kita beli nanti kita scan QR code-nya dan terprint secara otomatis pakai printer thermal ya. Kebetulan saya nggak sempat ya tadi untuk memvideokannya. Nah, ini kita sudah dibagikan gelang merah. Ini tandanya kita ada di kelas 3 teman-teman ya. Ini kita di ruang tunggu. Mau kemana sih bang? Nah, kali ini kita lagi trip ke Jogja teman-teman ya, dan kita naik kapal ke Surabaya. Selanjutnya kita akan naik kereta ke Jogja ya. Kita akan menggunakan kapal motor Dharma Ferry 5 ya, dari IKN, dari Balikpapan ke Surabaya. Jadi ini masih menunggu ya di ruang tunggu teman-teman, dan ini kita sudah dipanggil. Ini kisaran jam 2 ya teman-teman, 2 malam 2 pagi ya. Jadi ini kita belum tidur nyenyak. Nanti memang sengaja sih kita diminta datang cepat, nanti kita dikasih waktu istirahat di atas kapal sebelum kapalnya berangkat teman-teman. Ini kita jalan ya, jalan masuk di itu kapal kita ya, Dharma Ferry 5. Kalau nggak salah rute ke Surabaya itu ada beberapa opsi teman-teman ya. Yang paling populer itu Dharma Kencana 5, terus ada Dharma Ferry 7, dan ini Dharma Ferry 5. Saya lupa satunya ada apa lagi ya, entah 3 atau 4 kapal gitu. Kayaknya 3 sih ya yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau naik kapal teman-teman, kita memang harus rileks, santai, dan ini membutuhkan waktu. Jadi kalau dari Balikpapan ke Surabaya diestimasikan itu 30 jam ya, 30 jam atau satu hari lebih teman-teman, 1 hari 6 jam, 1 hari 1 malam tambah 6 jam lagi. Kita akan lihat bagaimana keadaan kapal teman-teman. Ini sudah hampir naik ya. Ini keadaan di dek kendaraan. Jadi kalau teman-teman mau bawa kendaraan bisa ya, baik itu motor ataupun mobil. Untuk biayanya bisa dicek di webnya teman-teman ya.
Nah, nanti saya lihatkan, kita akan check in. Ini kita naik eskalator dulu. Keren ya, di kapal ada eskalator. Nah, ini kita ngantri di informasi dan check in. Kita dikasih kunci kamar dan deposit, teman-teman. Ini ibu lagi mau makan dulu sebelum istirahat. Nah, ini kondisi lorong ya di kelas 3, teman-teman. Kita di kamar D7. Nah, tadi itu kondisi malam ya, sekarang sudah subuh, teman-teman. Ini rame banget, kita sholat. Nah, ini jalan kita agak keliling-keliling, kita mau ke resto. Mas, kok ada yang baringnya atau tidur? Nah, itu karena mereka pesennya ekonomi non-seat, teman-teman. Jadi memang mereka tidak punya kursi ya, dan tidak punya kamar, jadi ngemper ya. Itu diperbolehkan oleh pihak maskapainya. Nanti ini karena malam baru datang, jadi belum diatur. Nanti kalau sudah diatur lebih tertib lagi. Nanti saya akan lihatkan videonya, teman-teman. Ini keadaan resto ya, banyak yang dijual dan harganya standar ya, standar mulai dari 15.000 ya. Oke, ini sudah agak terang. Kita tadi habis sholat subuh, kita keliling-keliling, teman-teman. Dan ini kapal belum berangkat ya, belum berlayar. Ini masih menunggu persiapan. Ini ada tempat gym juga ya, tapi kayaknya sudah nggak dipakai ya, teman-teman ya. Mungkin bisa aja sih dipakai, tapi ternyata setelah beberapa hari saya lihat malah banyak yang tidur di situ, teman-teman. Nah, ini laut di Balikpapan ya, agak mendung, memang semalam hujan dan kita tidak bisa lihat matahari, begitupun langitnya hitam, teman-teman, nggak biru. Nah, ini kondisi di lantai atas ini adalah lorong kelas 3 ya. Nah, dan lorong kamar pengemudi. Tadi yang saya syuting itu kamar pengemudi, teman-teman. Nah, ini untuk kelas ya, kelas 2 nih di sini, teman-teman. Nah, ini nggak ada orang yang ngeper karena memang yang di lorong kelas 2 dilarang ya. Nah, kalau kelas 2 ini nanti bedanya dengan kelas yang saya tempati cuman jumlah kasurnya, teman-teman. Dalam satu kamar ini hanya 4 ya. Kalau kelas 1 gimana, Bang? Kalau kelas 1 4 juga, tapi bedanya mereka ada kamar mandi dalam ya. Dan ada kelas VIP. Kelas VIP itu yang paling mewah, dia cuman berdua di dalam, teman-teman. Ini kita masih keliling di kelas 1, kelas 2 dan VIP. Nah, ini masih lorong kelas 3 ya. Nah, ini dia, ini sisi sebelahnya. Isi kamarnya gimana sih, Bang? Nanti ada kok saya perlihatkan untuk isi kamarnya. Jadi bagi teman-teman yang mau trip ya dan banyak waktu ya, nggak apa-apa, nggak ada salahnya memilih untuk berlayar ya menggunakan kapal. Nah, ini kamar tempat saya ya, kelas 3 D7. Nah, kita akan lihat isinya, teman-teman. Beberapa kali akan saya perlihatkan ya. Nah, ini dia, ini ada beberapa tempat tidur, ada masing-masing tirainya, ada 6, dan ada ruang tamunya, teman-teman ya. Nah, itu ada tempat istri saya sebelah kanan. Nah, itu tanah ruang tamu dan ada ruang TV-nya. Nanti saya shoot lebih dekat.
Nah, ini kita sudah mulai jalan teman-teman ya. Ini saya shootnya dari jendela tempat ruang TV tadi. Nah, ini dia, itu TV-nya teman-teman ya. Kita keluar dulu ya, mengambil gambar di luar. Nah, karena makan di kapal itu 4 kali dan tidak dapat sarapan teman-teman ya, jadi kami memilih untuk makan dulu di restoran. Habis itu kita keliling-keliling lagi nih musolahnya ya. Tadi waktu sholat subuh kita nggak sempat ya ngetek nge-shoot. Nah, ini untuk ekonomi tidur teman-teman, jadi ada kelas ekonomi tidur. Pada saat video saya buat ini atau saya berangkat ya, ini biayanya 535 nih untuk ekonomi tidur. Kalau kelas 3 640 yang saya tempati tadi. Untuk kelas 2 695. Kelas 1 itu 700-an teman-teman ya. Dan kalau kita mau dapat kamar kelas teman-teman, kita harus cepat pesennya ya, di aplikasi DLU ataupun di website DLU ya. Ini juga kemarin saya nge-war tiket juga nih, alhamdulillah dapat ya yang kelas 3. Nah, ini posisi di dek atas ya, paling atas, dan ini anginnya sangat kencang teman-teman. Nah, ini nanti banyak nih yang nongkrong-nongkrong di sini di sore hari. Ini masih pagi teman-teman. Tuh, anginnya sangat deras ya teman-teman, anginnya kencang. Nah, kita keliling, ini turun 1 lantai ya, 1 lantai di tempat kayak teras-teras begitu teman-teman, ada kursi, kita bisa duduk santai di situ. Ini kisaran jamnya, tadi berangkatnya jam 7 ya, mepet jam 8, dan ini sudah panas kisaran jam 9 teman-teman. Nah, kita turun masuk ke kamar kembali. Nanti akan saya lihatkan secara menyeluruh ya ruangan-ruangannya. Nah, ini makan siang. Ini makan siang pertama. Jadi selama di kapal kita mendapatkan jatah makan 4 kali ya. Siang, malam, terus sarapan besok paginya, dan siang ya sebelum kita berlabuh atau tiba. Nah, ini sudah sore hari teman-teman. Nah, kita menikmati sunset berdua. Ini sangat bagus teman-teman. Ini pengalaman yang menurut saya part terbaik juga dari trip ke Jogja nih. Bisa melihat sunset ya di atas kapal yang berjalan. Pokoknya ini salah satu part terbaik ya selama saya trip ke Jogja. Nah, ini bagus ya lampunya, makanya saya shoot ya teman-teman ya. Nanti setelah video ini banyak video-video lainnya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nanti saya juga akan videokan bagaimana naik keretanya ke Jogja, terus penginapannya apa di sana, terus destinasi apa saja yang kami datangi di sana. Insya Allah akan saya update ya mungkin tiap hari. Nah, ini kamar pengemudi ya, ada 4 tadi. Nah, ini suasana malam. Jadi kita sebenarnya kalau di rundown itu cuman di rundown atau di estimasi waktunya tuh berangkat jam 6 pagi ya. Jadi kita sebenarnya cuma 1 malam teman-teman. Tapi karena kita tadi naik kapalnya subuh ya, berarti kita jatuhnya ada 2 malam sih. Nah, naik kapalnya jam 2 kan. Jadi kita tidur 2 kali tuh. Belum lagi tidur siangnya. Nah, ini sudah suasana sunrise teman-teman ya.
Jadi tadi sudah sholat subuh, kita naik lagi untuk menikmati sunrise. Nah, kalau tadi sunset, nah sekarang sunrise, ini sudah pagi. Banyak ini tuh di atas masih ada bulan tuh. Saya shoot ke bulannya sebenarnya. Kita naik lagi, bagaimana melihat keramaian ya teman-teman ya di dek paling atas. Nah memang ini salah satu spot favorit dari penumpang ya, tapi kalau saya pribadi sih nggak bisa berlama-lama di atas ya teman-teman, karena memang kapalnya itu jalan dan cepet ya, makanya anginnya tuh kenceng teman-teman. Nah ini paginya tidak ini ya, nggak serame sunset kemarin karena mungkin masih pada istirahat, pada tidur penumpang-penumpang yang lainnya. Saya kurang tahu ya jumlah penumpangnya berapa, nggak wawancarain juga awaknya, tapi bisa dicari sih kapasitas KM Dharma Ferry ini berapa. Dan kita habis ini menu sarapan ya, sarapan teman-teman. Menu tadi malam kita lupa untuk video ya, begitupun makan siang. Nah ini kita sudah tiba nih di selat di antara Madura sama Jawa nih. Nah ini berita buruknya juga teman-teman, ternyata kita tidak bisa tiba atau menepi ya ke pelabuhan tepat waktu. Kita undur ya beberapa jam sampai jam 7 malam, harusnya jam 1 sudah bisa kita ya, tadi itu jadi menurunkan jangka di tengah laut. Nah ini saya keliling lagi satu kali teman-teman dari lorong kamar, terus itu informasi ya, ini informasi di sini. Kita kalau mau nanya sebelah kiri resto ya, ini saya percepat sedikit teman-teman ya karena agak panjang videonya. Nah sebelah kiri resto, sebelah kanan tuh pemandangan. Nah ini banyak orang yang tidur, memang itu mereka ekonomi non seat ya. Nah non seat ini memang ngemper teman-teman. Saya sarankan kalau memang nggak terpaksa ya, jangan dulu ditunda, mending ditunda ya, karena kita butuh istirahat di kapal teman-teman. Ini hampir 30 jam ya, tambah lagi kalau delay tadi tambah 6 jam ya, 36 jam, hampir 2 hari ya, udah 2 hari 1 malam. Nah ini kalau saya jalan ya keliling ya tadi keliling. Nah ini ada beberapa lantai nih, tadi saya di lantai pertama, terus kita ke lantai kedua ya, lantai kedua, habis ini kita langsung ke lantai ketiga ya. Jadi untuk ukuran kapal ya ini sangat luas teman-teman ya, tapi memang karena kita 30 jam di kapal ya pasti agak bosan ya teman-teman ya, tapi dinikmati aja teman-teman, karena kalau kita jalan buru-buru sih nggak bisa kita naik kapal, tapi kita jalan santai, jadi kita bisa menikmatinya teman-teman. Ini waktu sunset ya, sunsetnya di Selat Madura sama Surabaya. Kita menunggu untuk berlabuh ya, atau kita tiba di Tanjung Perak ya, pelabuhan Tanjung Perak. Jadi 2 kali kita dapat sunset nih ya, karena memang kendala operasional ya, kapalnya baru bisa sandar di pelabuhan Tanjung Perak agak malam teman-teman ya, jam 7. Oke, memang kalau dilihat ya
itu lebih ramai pada saat sore hari ya, sunset dibanding pas sunrise. Ini kita duduk agak lama di lantai paling atas ini. Kalau ini lantai paling atas, ini lantai 4 ya teman-teman ya. Tadi ada beberapa lantai yang kita lewati. Kalau ya, lantai yang ada terasnya ya lantai 3. Nah ini kita sudah tiba teman-teman akhirnya ya, setelah sekian lama dan menunggu ya, kita sudah tiba di pelabuhan Tanjung Perak ya. Habis ini kita akan lanjut ke kereta ya, ke stasiun Gubeng. Sebenarnya kalau kita tiba siang tadi masih ada tuh waktu jalan-jalan di Surabaya, tapi karena ini sudah malam, itu pun tiket kereta saya sudah reschedule juga. Awalnya jam 6 saya reschedule kereta ke Jogjanya dari Gubeng itu ke jam 10 malam teman-teman. Kita akan lanjut mungkin di next video ya untuk videonya. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya ya. Saksikan keseruan kami trip di Jogja di beberapa video-video selanjutnya, dan jangan lupa dukung channelnya dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen dan nyalakan loncengnya teman-teman ya. Saya akan tutup ya di review kapal motor Dharma Ferry 5 perjalanan Balikpapan ke Surabaya ya teman-teman ya. Ini kita sudah tiba dan kita selanjutnya akan perjalanan ke stasiun. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana naik kereta ya, naik kereta dari Surabaya ke Yogyakarta. Sekian teman-teman, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.